kegiatannya adalah rapat koordinasi penyusunan data sawah update. Kemudian kita menerjemahkan tema pelaksanaan kegiatan ini ya, pemutakhiran data sawah dengan beberapa kata kunci, ada pendekatan adat terlengkap ya. Dan kemudian kita kembalikan aspek perencanaan kita kepada aspek evidence based policy, pendekatan saintifik itu ya. Dan kemudian bagaimana nanti Provinsi Bali dalam konteks data yang akan kita update ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau ya. Ekonomi hijau bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bali dengan dominan utamanya di sektor pariwisata akan diarahkan nanti melalui pendekatan dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan berbasis kepada pendekatan green development. Yang saya pahami adalah sebagai suatu sistem informasi pendukung keputusan atau yang lebih dikenal dengan DSS. Mungkin yang ini dalam hal keputusan berkelompok ataupun dalam hal forum yang sebelumnya manual, mungkin yang terkendala oleh data yang kurang akurat, kurang termutakhir maupun kurang relevan, itu tentunya bisa diatasi dengan membangun suatu sistem informasi yang mana daripada foto itu sudah disajikan informasi apa saja yang bisa diinikan adalah terkait dengan fakta terkini maupun fakta data termutakhir yang disajikan untuk bisa diinikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Kalau misalkan dalam hal tidak terakomodir di dalam rencana RT/RW maupun RDTR itu bisa diinikan di forum untuk dibahas melalui media sistem pendukung keputusan yang terbangun secara digital. Dengan ini kan kita kemudahan dalam hal meyakini bahwa data itu memang sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentunya dalam hal pengambilan keputusan pun dari segi waktu kita lebih cepat jadinya dengan kita menyajikan dalam sistem informasi. Karena tantangan kita berada di era digital 4.0 ini yang tentunya mau tidak mau kita harus bisa merubah apa yang kira-kira kurang relevan, kurang akurat dalam hal ini yang bisa kita rubah dengan sistem ini, dengan sistem informasi itu, dengan maupun aplikasi yang dibangun memudahkan kita untuk lebih bekerja secara efektif. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Untuk perencanaan ke depan terhadap semua kegiatan-kegiatan kedua secara spasial bisa diketahui mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, kemudian progresnya secara gambaran, secara spasial bisa dilakukan. Ini juga akan mendorong menjadi Bali lengkap dalam artian bukan hanya dalam sisi right atau tenurial ya, tapi juga nanti bisa ke arah development. Artinya development itu kan harus sudah mengacu pada tata ruang, sehingga kekurangan dari sisi pembangunan ini adanya kepatuhan terhadap lingkungan juga akan bisa terjadi. Buat apa
data lengkap tapi juga tidak bisa mengontrol, misalnya alih fungsi lahan, kemudian juga kepatuhan terhadap data LP2B yang memang sudah didefinisikan. Nah, mundur lagi, justru juga pembuatan data LP2B juga jangan sampai hanya di atas kertas, terlalu memaksa, padahal kondisi nyatanya di lapangan sudah tidak dimungkinkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan, ataupun daerah-daerah mana yang memang interest terhadap pertumbuhan pemukiman atau jasa, ya mestinya dengan adanya eviden spasial di sini bisa lebih tepat. Kalau memang memungkinkan daya dukungnya, kenapa enggak? Nah, dialihkan ke tempat lain. Jadi harus terintegrasi semua. Nah, apa yang sudah dibuat Pak Fahmi ini sudah bisa lah menjadi prototipe untuk kegiatan yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Untuk internal bidang itu sangat terbantu dengan adanya data yang disimpan berbasis WebGIS ini, karena di penyimpanan data yang terdahulu itu manual. Maksudnya begini, penyimpanan datanya itu disimpan di satu komputer, dan apabila petugas yang menyimpan data tersebut sudah pindah atau mutasi, datanya sulit untuk didapatkan. Tapi kalau berbasis web ini data bisa tersimpan, dan siapapun yang akan melanjutkan pekerjaan di bidang nanti bisa mengambil data tersebut di WebGIS ini. Datanya jadi tersimpan dengan aman, tidak hilang seperti data-data yang tahun-tahun yang lalu. Itu bisa diadopsi juga ke bidang-bidang lain. Mungkin nanti kalau memang ini dibutuhkan, bidang-bidang lain bisa mengadopsi penyimpanan data berbasis WebGIS ini. Sebenarnya dengan adanya sistem penyimpanan berbasis web ini, atau yang lebih kita kenal dengan WebGIS, akan lebih mudah mengakomodir berbagai data, terutama kegiatan sawah update. Yang pertama, dari semua data yang ada akan menjadi satu manajemen data, karena yang tadinya datanya berbentuk tabular atau masih dalam bentuk Word, atau yang agak lebih tingkat lagi dalam berbentuk CAD, sudah dijadikan satu data itu berbentuk SAP. Kedua, lebih mudah untuk menemukannya karena datanya tidak akan tercecer, karena semua data yang sudah final akan disimpan ke dalam satu server, sehingga nanti untuk penyaluran datanya untuk terkait kegiatan yang lain seperti RT/RW atau RDTR akan menggunakan satu data yang sama, sehingga data-datanya tidak akan simpang siur seperti itu. Sehingga harapannya kegiatan yang menggunakan data sawah update ini akan lebih menginterpretasikan keadaan di lapang yang sebenarnya. Terima kasih. Jadi manajemen data untuk kegiatan RTL menurut saya kurang baik. Jadi kita harus dulu ke daerah-daerah, terutama ke dinas teknisnya, yaitu PUPR, kemudian dan Datang, untuk kita bisa mendapatkan produk-produk rencana tata ruang yang ada di daerah. Jadi kita harapkan tahun ini kita bisa punya basis data yang nggak perlu lagi kita harus koordinasi ke daerah-daerah. Dengan database storage berbasis WebGIS yang disiapkan di bidang penataan dan pemberdayaan diharapkan mampu mengintegrasikan kebutuhan data itu, baik terkait dalam kegiatan penataan pertanahan maupun penataan ruang, khususnya mungkin terkait dengan kebutuhan kelengkapan data untuk evaluasi penerbitan KKPL. Dengan adanya sistem kerja berbasis digital atau WebGIS di dalam kegiatan gugus tugas reforma agraria adalah dapat memberikan informasi mengenai potensi pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di Provinsi Bali di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian memberikan informasi tentang pelaksanaan gugus tugas reforma agraria yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga memberikan informasi tentang
permasalahan-permasalahan reforma agraria yang harus ditindaklanjuti di dalam tim reforma agraria.